Nah, jadi untuk pendapatan kita per bulan itu 12.690.000 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya di channel saya Husein Tren TV ya. Channel membahas tentang beberapa analisa usaha ya. Nah, sebelumnya di video saya sudah membahas tentang beberapa analisa usaha lainnya ya. Silakan cek di halaman channel YouTube saya ya. Di situ sudah banyak saya jelaskan tentang analisa usaha ya. Nah, kemudian di video saya kali ini saya akan membahas tentang analisa usaha mie ayam pangsit ya. Oke. Nah, sebelum memulai usaha ini, untuk yang pertama itu kita membutuhkan beberapa peralatan ya untuk membuat mie ayam ini ya. Kemudian kita juga harus membutuhkan beberapa modal ya. Oke, langsung saja saya jelaskan di video kali ini ya. Nah, untuk yang pertama itu kita investasi beberapa peralatan ya. Untuk yang pertama itu kita investasi etalase ya. Etalase atau gerobak ya. Etalase atau gerobak ya. Nah, untuk etalase atau gerobak sendiri kita membutuhkan dana sekitaran 5 juta ya untuk membeli etalase ataupun gerobak ya. Nah, kemudian yang nomor 2 kita membutuhkan alat masak ya. Alat masak ya. Nah, untuk alat masak sendiri itu meliputi panci ya, kemudian kompor gas, kemudian serok ya, kemudian kemudian saringan ya. Kemudian dan lain-lainnya untuk meliputi alat masak ini ya. Nah, untuk alat masak ini kita menghabiskan dana sekitaran 1 juta rupiah ya untuk membeli peralatan masak ini ya. Nah, kemudian yang nomor 3 kita membutuhkan alat makan ya. Alat makan. Nah, untuk alat makan sendiri kita membutuhkan meliputi garpu ya, sendok, kemudian mangkuk, kemudian wadah kecap, kemudian wadah saus ya. Kemudian sumpit ya, kemudian gelas atau cangkir ya, kemudian dan lain-lainnya untuk peralatan masak sejenis lainnya juga ya. Nah, untuk peralatan masak ini kita menghabiskan dana sekitaran 600.000 ya untuk membeli peralatan tersebut ya. Kemudian yang nomor 4 kita membutuhkan meja dan kursi ya. Meja dan kursi. Nah, untuk meja dan kursi sendiri kita menghabiskan dana 600.000 juga ya, 600.000. Kemudian yang nomor 5 kita membutuhkan tenda kecil ya. Tenda kecil. Untuk tenda kecil sendiri kita menghabiskan dana sekitaran 300.000 ya. Nah, untuk yang nomor 6 kita membutuhkan peralatan lain ya. Peralatan lain. Nah, untuk peralatan lain kita sediakan saja 100.000 ya untuk membeli beberapa keperluan yang lainnya ya. Kemudian kita hitung total ya. Kita menghitung totalnya ya. Nah, jadi untuk total investasi yang kita butuhkan itu
apa namanya, ini nih 5 juta tambah 1 juta 6 juta 600, 7 juta 200, 7 juta 500, berarti 7 juta 600 ya, totalnya 7 juta 600.000 ya. Nah, ini untuk total peralatan kita ya, untuk membeli beberapa peralatan ya. Kemudian kita menghitung biaya variabel ya, biaya variabel. Biaya variabel ya, ataupun biaya tetap ya. Nah, untuk biaya tetap ini kita menghitung gaji karyawan ya. Gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini berhubung kita memulai usaha baru, untuk gaji karyawannya kita gratis ya. Karena apa? Karena kita jualan sendiri ya. Nah, kemudian apabila bapak-bapak tidak bisa, bisa tulis aja di sini gaji karyawannya ya, ataupun tidak ada waktu ya. Kemudian kita menghitung biaya untuk membeli mie ya, 6 kilo ya. Mie ya, 6 kilo ya. 6 kilo untuk per kilonya itu 12.000 ya. 12.000 dikali 30 hari ya. Nah, berarti untuk membeli mie kita menghabiskan 2.160.000 ya untuk membeli mie. Nah, kemudian kita membutuhkan sawi ya dan bumbu ya. Sawi ditambah bumbu ya. Untuk sawi dan bumbu sendiri kita menghabiskan 20.000 ya. 20.000 per hari. 20.000 per hari, jadi dikali 30 hari berarti apa namanya, kita memerlukan dana 600.000 ya per bulannya ya, untuk membeli sawi dan bumbu-bumbuan ini ya. Nah, kemudian kita membutuhkan ayam ya, ayam. Nah, untuk ayam sendiri kita membutuhkan 5 kilo ya. 5 kilo ya. Untuk 1 kilonya itu 26.000 ya. Untuk harga ayam ini bervariasi ya, terkadang turun dan juga terkadang naik, dikali 30 hari ya. Nah, untuk ayam sendiri kita membutuhkan dana sekitaran 3.900.000 ya. Karena ini bahan yang utamanya ya, termasuknya ya. Nah, kemudian kita membutuhkan kecap ya, membutuhkan kecap ditambah saus ya. Nah, untuk kecap dan saus ini apa namanya, untuk perharinya 18.000 ya menghabiskannya. Jadi dikali ini 18.000 ini 10 hari ya. Jadi untuk kecap dan saus itu belanjanya 10 hari itu menghabiskan 18.000 ya. Jadi dikali 3 periode ya, dikali 3 hari ya, dikali 3 hari dan dikali 10 hari ya. Nah, kemudian kita menghabiskan dana sekitar 170.000 ya untuk membeli kecap dan saus ini ya. Ini per bulannya 170.000 ya. Nah, kemudian kita membutuhkan apa namanya, gas ya. Kita membutuhkan gas untuk membelanja gas ya. Untuk gas sendiri harganya 17.000 ya per tabung ya. Jadi per tabung ini untuk gas ini 3 hari sekali ya untuk belanjanya ya. 3 hari sekali ya, 3 hari sekali, jadi dikali 10 hari. Jadi kemudian kita menghabiskan dana untuk membeli gas itu 100.000 ya. 100.000 ya. Nah, kemudian kita menghitung nih beberapa apa namanya, total semuanya keseluruhan untuk biaya variabel ini ataupun biaya tetap ya. Jadi untuk biaya tetapnya
eh, ini total ya, total. Jadi untuk totalnya 7.110.000 ya untuk biaya tetap yang kita keluarkan per bulan ya. Nah, kemudian kita menghitung estimasi pendapatan kita ya. Estimasi pendapatan. Nah, kita menghitung pendapatan kita ya. Nah, untuk pendapatan kita satu hari itu kita mendapatkan, taruhlah saja laku 55 porsi ya. 55 porsi. Nah, untuk harga satu porsinya itu 12.000 ya, 12.000 ya. Kemudian dikali 30 hari ya. Jadi yang kita dapatkan itu dari laku 55 porsi ini yang kita dapatkan adalah 19.800.000 ya. Ini pendapatan kita, masih pendapatan kotor kita ya per bulannya. Ini pendapatan kita per bulan, ini pendapatan kotor ya. Kemudian kita menghitung laba ya, ataupun pendapatan bersih ya. Laba ya. Jadi untuk laba itu total pendapatan dikurang total biaya tadi ya. Biaya yang kita keluarkan per bulan ini ya, untuk yang pasti kita keluarkan ya. Jadi 19.800.000 dikurang, mohon maaf nih, dikurang 7.110.000 ya. Nah, kemudian yang kita dapatkan itu pendapatan bersih kita per bulan itu bisa mencapai 12.690.000 ya. Nah, ini pendapatan kita per bulan ya. Pendapatan bersih kita per bulan 12.690.000 ya. Ini untuk pendapatan ini bisa lebih ya, karena kita menghitungnya untuk satu hari itu 55 porsi ya. Terkadang itu untuk yang penjual di sini itu terkadang lebih banyak ya, per hari itu bisa mencapai 100 porsi ya bahkan ya. Tergantung letak strategis atau tidak ya tempat usaha kita ini ya. Makanya tempat usaha itu lebih. Kemudian sekian ya dari channel YouTube saya. Apabila bermanfaat silakan like dan subscribe ya. Jangan lupa kembali ya.